قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. وحضر مجالس وإملاءات ومذاكرات الحبيب عدروس بن عمر بن عدروس الحبشي، وانتفع به في حضور مجالس شيخه الحبيب علي بن محمد الحبشي وغيرها، وقرأ عليه كثيرا واستجاز منه مرات ولبس منه ومن أكثر المذكورين قبله، وانتفع واستمع وتأدب بالحبيب عبد الرحمن بن محمد المشهور، واستمد من الحبيب عمر بن حسن الحداد والحبيب علي بن حسن الحداد والحبيب محمد بن إبراهيم بالفقيه والحبيب علي بن سالم الشيخ أبو بكر بن سالم والحبيب حسن بن أحمد العيدروس والحبيب عبد الله بن عمر بن محمد بن سميت والحبيب أحمد بن عبد الله بن عدروس البار والحبيب أحمد بن محمد المحضار والحبيب طاهر بن عمر الحداد والحبيب محمد بن صالح بن عبد الله العطاس وغيرهم الكثير من علماء وصلحاء وأولياء تريم وحضرموت والدوعان والحرمين الشريفين. Dan beliau Habib Ahmad bin Abdurrahman Al-Segaf menghadiri banyak majelis dan juga imlaat, tuntunan dalam menulis, wa mudhakarat, dan banyak menghadiri mudhakarat, yaitu majelis am, ya, majelis am. Majelisnya siapa yang banyak beliau hadiri? Di antaranya Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi yang tinggal di Urfah. Ya, beliau memiliki sanad keilmuan yang sangat tinggi. Ya, termasuk orang yang memiliki sanad keilmuan yang sambung kepada beliau itu memiliki sanad zahabiyah, sanad zahabi. Ya, sanad emas. Karena apa? Sangat mulia. Sanadnya itu luar biasa. Nah, karena itu kalau kita perhatikan yang ada pada umumnya sekarang, ya, baik itu Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri, Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit, dan yang lain sebagainya, itu sanadnya sambung kepada Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Dan bahkan bukan hanya orang Hadramaut, dan orang-orang di luar Hadramaut atau di luar Yaman, itu mereka terkadang datang untuk mengambil sanad keilmuan lewat Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Ya. Lah beliau Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman ini sering menghadiri majelisnya atau majelis tadzkirnya, selain majelis roha, majelis taklim atau majelis tadzkir, ya, Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Kemudian beliau banyak mengambil kemanfaatan pula, ya, dengan kehadirannya di majelis gurunya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dan selainnya. Ya. Jadi majelis pada umumnya beliau banyak mengambil kemanfaatan dari majelis-majelis tersebut. Jadi bukan hadir untuk hanya mendengar, bukan hanya hadir untuk melihat, ya, tapi hadir untuk mengambil. Nah, kita juga harus semestinya seperti itu. Ya. Kita semestinya seperti itu. Ya, kita hadir itu bukan untuk melihat, bukan hanya untuk mendengar, tapi kita hadir untuk mengambil. Jadi pulang itu ada yang kita bawa dan ada yang kita terapkan. Nah, seperti itulah yang dilakukan beliau Habib Ahmad bin Abdurrahman. Bukan hanya sekedar hadir, tapi beliau banyak mengambil kemanfaatan dari setiap majelis yang dihadiri, khususnya majelisnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, yang mana itu adalah gurunya. Bahkan di dalam setiap majelis atau di setiap keadaan beliau banyak belajar, membaca, ya, membaca kitab ke kitab kepada setiap guru, ya, aulia atau ulama yang ada di zamannya, datang membaca, ya, menimba ilmu. Kemudian wastajaza min humarat, berulang kali meminta ijazah, ya, berulang kali meminta ijazah.
wala bisa minhu, dan bahkan meminta talbis, diilbaskan, ya, diilbaskan imamah atau jubah dan lain-lain sebagainya, bukan hanya dari Al-Habib Al-Habsyi, tapi banyak yang disebutkan sebelumnya, ya, seperti Al-Habib Idrus dan yang lain sebagainya. Wantafa'a wastama' wa ta'addaba bil Habib Abdurrahman bin Muhammad al-Masyhur. Beliau juga mengambil manfaat dan banyak mendengar dan beradab bersopan santun kepada Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad al-Masyhur. Dan juga mengambil imdad, ya, dari Al-Habib Umar bin Hasan al-Haddad, Al-Habib Ali bin Hasan al-Haddad, Al-Habib Umar bin Ibrahim bin Fiqih, Al-Habib Ali bin Salim bin Syekh Abu Bakar bin Salim, Al-Habib Hasan bin Ahmad al-Idrus, Al-Habib Abdullah bin Umar bin Muhammad bin Sumit, Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Idrus al-Bar, Al-Habib Ahmad bin Muhammad al-Muhdar, ayahnya Habib Muhammad, Habib Muhammad Ahmad bin Muhammad al-Muhdar, dan Habib Tahir bin Umar al-Haddad, Habib Tahir bin Umar al-Haddad, dan Habib Muhammad bin Saleh bin Abdullah al-Attas. Dan selain dari mereka, ya, selain daripada mereka yang sangat banyak, baik ulama, sulaha, aulia, tarim, hadramut, doan, haramain, asyarifain, ya, jadi dari kota Tarim atau dari Hadramut pada umumnya, ya, doan, kemudian Mekah dan Madinah. Wa min auliya'iz zaman alladzina ataharahumullah ba'dahum. Bahkan para aulia pada zaman itu, pada masa itu, yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah mereka. Wa syarrafa bihim zamanahum, dan Allah memuliakan karena mereka, masa mereka. Ya, seperti Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas, ya, Al-Habib Abi Bakar bin Muhammad As-Siggaf Gresik, ya, Abu Bakar bin Muhammad As-Siggaf, Ahmad bin Abdullah Al-Attas Pekalongan, ya, Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas Pekalongan, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Siggaf Gresik, ya, wal Habib Ahmad bin Muhsin Al-Haddar Mukalla, ya, wal Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi Surabaya, ya, wal Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar Surabaya, menantu daripada Al-Habib Muhammad bin Idrus, wa ghairihim min sulaha tilkal jihad, dan selain, ya, daripada mereka, daripada orang-orang soleh di masa itu, di zaman itu, di daerah itu, ya, beliau banyak mengambil kemanfaatan dan imdad dari mereka, ya, bukan hanya orang yang ada di dalam kotanya, tapi di luar kotanya pun. Nah, kita terkadang menyanyiakan yang di dalam kota, yang di luar kota kita muliakan, ya, itu salah. Yang di dalam kota maksimalkan, di luar kota juga kita perlu mengambilnya, ya. Kemudian wal imam al-muqaddam al-aqran al-faiq bil irfan al-faqih as-sufi warith salaf al-Husain bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Begitu juga para pemimpin yang didahulukan daripada sahabatnya, yang mengungguli dengan keilmuannya, fikihnya, tasawufnya, ya, pewaris salaf, yaitu Al-Habib Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ya, saudaranya Al-Habib Ali Habsyi, wa Syekh Al-Arif bil Al-Alama Muhammad bin Sa'id Babsail, wa Syekh Al-Alama Al-Fadil Muhib Ahli Al-Bait Al-Tahir wa Mahbubihim Umar bin Abi Bakar Bajunaid, ya. Beliau juga mengambil daripada Syekh Muhammad bin Sa'id Babsail dan Syekh Al-Alama Al-Fadil, ya, pecinta Ahlul Bait Al-Tahir wa Mahbubihim, dan dicintai mereka, bukan hanya mencintai tapi dicintai oleh Ahlul Bait, yaitu Umar bin Abi Bakar Bajunaid radhiyallahu taala anhum wa ardhahum wa jazahumullah anna wa anhum khairal jaza, wa jama'ana ma'ahum fi mat'izin ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin fi jiwari rabbil alamin bi hadrati sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam, wa taqabbal da'awatihim fina wa fi ghairina wa haqqaqa rajwahum wa dhannahumul jamil wa hadana sabilahum al-qawim, amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wa min athna' tarjamatin lil Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Siggaf manggula min kitabil bayanil jali li muallifihi As-Sayyid Mustafa bin Salim bin Muhammad As-Siggaf, qala fiha wa qad athna alaihi masyayikhuhu al-ulama al-arifun mithlul Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, fa innahu nawwah bi sya'nih wa nashara fadla wa huwa hadir fi majlisi, fa qala hadha sayyid yushir ilaih man taqattu alaihi la bi zahiri wa la bi batini walau wazintumuhum kulluhum ma had yatla mizanu walahu waqad ila akhir maqal. Beliau banyak dipuji oleh gurunya. Jadi bukan hanya
yang sederajat di atas beliau, para gurunya pun banyak memuji ya, tentang keilmuannya, tentang akhlaknya, tentang ibadahnya, tentang takwanya dan yang lain sebagainya. Di antaranya disebutkan dalam kitab Al-Bayanul Jali, kitab yang dikarang oleh Sayyid Mustafa bin Salim bin Muhammad As-Sigaf. Disebutkan dalam kitab tersebut, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, gurunya, itu memuji beliau dan menyebarkan kemuliaan beliau saat beliau hadir di majelisnya. Ketika Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman Al-Attas, Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Sigaf hadir di majelisnya Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, di situ Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas menjelaskan kepada hadirin yang hadir kemuliaan, keistimewaan Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman dengan mengatakan apa? Man taqattu alaihi la bi dhahiri wa la bi batini. Aku enggak mampu menyusul, aku enggak mampu menandingi atasnya dengan zahirku ataupun batinku. Jika kalian timbang, kalian menimbang, semuanya kalian timbang apa yang kalian punya, tidak akan ada satupun daripada kalian yang dapat mengungguli kemuliaannya, keistimewaannya, dan bakal datang waktu untuknya. Sampai akhir apa yang beliau katakan itu menjelaskan tentang bagaimana mulianya, istimewanya sosok Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman, sehingga beliau mengatakan tidak akan ada satupun daripada kalian yang menandinginya, dan dia akan datang waktu zamannya yang akan terlihat dan nampak. Begitu juga Al-Habib Ali Al-Habsyi, gurunya pula, yang memuji beliau di dalam majmu' kalamnya, yang dirangkum oleh Sayyid Syarif Umar bin Muhammad Maula Khairah. Al-Habib Ali Al-Habsyi di dalam majmu' kalamnya Al-Habib Al-Habsyi dalam memuji Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Sigaf yang dirangkum oleh Umar bin Muhammad Maula Khairah. Di situ Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan, setelah beliau datang, Al-Habib Ali Al-Habsyi setelah datang menjenguk Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Sigaf. Dia Al-Habib Abdurrahman sakit, Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman sakit, dijenguk oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi. Lah saat itu Al-Habib Ahmad ini sakit mata. Lalu Al-Habib Ali mengatakan, hadzal walad, ini anak, yaitu Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman, uyunuhu uyununa, matanya dia dalam mataku, katanya Habib Al-Habsyi. Gurunya yang ngomong. Ini kalau sudah guru ngomong gitu itu berarti ini murid yang luar biasa ini, murid yang hebat ini. Sampai gurunya mengatakan uyunuhu uyununa, matanya dia dalam mataku. Seperti Rasulullah mengatakan kepada untuk Imam Husain, Husainun minni wa ana min Husain. Husain dariku dan aku dari Husain. Ini berarti kelebihan, keistimewaan yang dimiliki oleh Imam Husain. Seperti Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman, uyununu uyunana, kata Habib Ali Habsyi. Wala ma'i ahad yaqra' li illahu, katanya Habib Ali Habsyi, tidak ada kalau aku sakit yang membacakan doa untuk kesembuhanku kecuali dia. Jadi dia dokterku, katanya Habib Ali Habsyi. Dia jadi dokterku, nggak ada yang lain yang jadi dokterku sudah kalau aku sakit. Akhirnya didoakan oleh Habib Habsyi, Allah yashfihi wa yubarik lana fi. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan kepadanya dan memberkahi kami darinya atau dari apa dengannya. Itu Habib Al-Habsyi ketika datang, setelah datang pulang dari menjenguk Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman, memuji dengan mengatakan uyunuhu uyununa, bahkan mengatakan tidak ada dokter untukku kecuali dia. Akhirnya Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, pernah beliau saat suatu ketika mengeluh tentang matanya. Akhirnya Al-Habib Ali Habsyi mengatakan kepada Al-Habib Idrus, wa ana kadzalik, aku juga. Katanya Habib Ali Habsyi, aku juga, katanya Habib Ali Habsyi. Ketika Habib Idrus mengeluh tentang matanya, Habib Ali mengatakan aku juga. Tapi katanya Habib Idrus, galali inta ma'ak Ahmad bin Abdurrahman yaqra' lak. Katanya Habib Idrus, kalau kamu
punya Ahmad bin Abdurrahman yang akan mendoakan kamu, doktermu yang akan menyembuhkanmu. Wa hadzal walad rajul alim, amil, wara, mu'tarif, la yashhad li nafsi ilman wala ma'rifah. Habib Idrus mengatakan apa? Enak kamu. Ada dokternya, Ahmad bin Abdurrahman. Dia, katanya Habib Idrus, dia ini seorang yang alim, mengamalkan ilmunya, orang yang wara, orang yang mu'tarif, ya? Orang yang mengakui kesalahan, orang yang mengakui kelemahan, ya? Bahkan apa? La yasati nafsi ilman wala ma'rifah, tidak mengakui bahwa dirinya itu memiliki pengetahuan, ilmu, dan yang lain sebagainya. Jadi dia nggak menganggap dirinya punya ilmu, tidak menganggap dirinya memiliki kemuliaan dan keistimewaan. Alim, amil, wari', mu'tarif, tidak mengakui bahwa dia memiliki kemuliaan dan keistimewaan sama sekali. Nah, kita terkadang punya titik pengetahuan sudah merasa paling pintar, paling terpintar sak kampungnya. Ini disaksikan kemuliaannya oleh guru-gurunya, bukan oleh teman-temannya atau juniornya, bukan. Guru-gurunya menyaksikan kemuliaannya, keistimewaannya, tapi beliau tidak menganggap memiliki kemuliaan sedikit pun. Makanya kata Habib Idrus apa? Rajul hadza alim, amil, wari', mu'tarif, la yashhad li nafsihi ilman wala ma'rifatan. Wa huwa majhul inda abna'iz zaman fi baladina khasah limauti nafsihi wa akhlaqil hasanah ma ka'annahu alim. Dia ini orang yang tidak dikenal. Orang yang tidak dikenal oleh penduduk zaman ini. Di daerah kita khususnya, yaitu Hadramut. Kenapa? Kok sampai tidak dikenal oleh orang-orang pada zaman sekarang, masa sekarang? Karena apa? Limauti nafsihi. Karena jiwanya sudah mati. Tidak ada kesombongan, tidak ada bangga diri, tidak ada ujub dan yang lain sebagainya, nggak ada. Kemudian selain itu memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang istimewa. Seakan-akan beliau bukan orang yang alim, maka anahu alim. Seakan-akan beliau bukan orang yang alim. Jadi seperti orang biasa. Ya, seperti orang biasa. Jadi orang nggak tahu kalau beliau ini alim, orang yang mulia, orang yang istimewa. Orang nggak tahu. Kenapa? Seperti orang biasa. Yu'adzimuna unasan ma'indahum usul ma'rifati wa huwa aula bita'zim. Yu'adzimuna unasan ma'indahum. Mereka ini dimuliakan, ya. Beliau memuliakan banyak orang, ya, memuliakan banyak orang, ya, sedangkan mereka sepersepuluhnya, ya, sepersepuluhnya dari pengetahuan mereka ini, padahal justru beliau yang lebih utama untuk dimuliakan. Jadi nggak ada sepersepuluhnya mereka ini. Justru mereka sebetulnya dia yang lebih utama untuk dimuliakan, tapi beliau memuliakan lebih hebat daripada mereka. Seakan-akan apa? Mereka yang lebih mulia, mereka yang lebih istimewa, tidak melihat kemuliaan dalam dirinya. Wa huwal yaum afqa ahlil jihah al-hadramiyah. Saat ini katanya Habib Idrus, paling alimnya penduduk Hadramut, paling alimnya penduduk Hadramut. Lau ashkalat ala nas mas'ala ma yahilluha illahu. Tidak ada permasalahan, ya, tidak ada permasalahan dalam apapun, tidak ada yang bisa menghilangkan permasalahan tersebut, ya, kecuali beliau. Permasalahan apapun dalam ilmu ini, dalam ilmu itu, yang mengkelirkan masalah itu adalah Habib Ahmad bin Abdurrahman, ya, Habib Ahmad bin Abdurrahman. Wa qad athna alaihi akhuna al-allamah Husain bin Muhammad al-Habsyi. Begitu juga beliau dipuji oleh Habib Husain bin Muhammad al-Habsyi ketika Habib Ahmad bin Abdurrahman as-Segaf dan Habib Husain bin Muhammad al-Habsyi ini mutalaah dalam ilmu fikih, yaitu bahjah. Bahjah ini seperti zubat,
tapi lebih banyak. Kalau Zubat kan 1000 lebih. Ya, kalau ini 10.000 lebih. Bait syairnya 10.000 lebih. Ketika mutolaah dalam ilmu fikih, dalam bahjah, Habib Husin ini terkagum-kagum. Nah, dengan apa? Dengan keluasan pemahaman dan pengetahuannya Habib Ahmad bin Abdurrahman. Jadi seakan-akan beliau ini gak menyangka sampai seperti itunya keistimewaan Habib Ahmad bin Abdurrahman, karena terlihat seperti orang biasa, nggak nampak sama sekali bahwa beliau ini orang yang alim. Ketika menjelaskan atau menerangkan dalam kitab ini, tercengang gitu. Habib Husin mengatakan kagum. Bahkan katanya beliau Habib Husin Muhammad Al-Habsyi, "Lau dakhalna bihi Mesir lagarat bi ayunina inda ulama'iha." Nah, kalau kita bawa Al-Habib Ahmad ini ke Mesir, niscaya kita ini akan bangga dengannya. Ulama kita ini akan bernilai pada ulama Mesir. Orang itu kan kadang memuliakan daerah, oh ini ulamanya hebat-hebat, banyak dan lain sebagainya. Yang ini terlihat tidak dikenal dan lain sebagainya. Tapi katanya Habib Husin, kalau ini kita bawa, niscaya mereka akan melihat betapa istimewanya ulama Hadramaut. Lewat Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf. Wa qad tala'a kutuban adidatan wa hifdhuhu gawi. Oh, banyak mutalaah kitab, macam-macam kitab ditelaah sama Habib Husin ini. Dan hafalannya beliau ini Habib Ahmad bin Abdurrahman sangat kuat. Hafalannya sangat kuat. Tas'alu anil mas'alah fi tuhfa fayati bi ibaratiha min hifdhihi. Kalau kamu tanya permasalahan yang ada dalam kitab Tuhfa. Kitab Tuhfa ini syarahnya minhaj. Ada 10 juz. 10 juz kan? 4 juz. Ya salah. 4 juz. Jadi kalau kamu tanya tentang Tuhfa, beliau ini akan menjawab pertanyaan kamu dengan ibarah yang ada dalam kitab tersebut. Jadi bukan dengan pemahamannya, bukan. Ibarah yang ada di dalam kitab tersebut. Kalau kita ditanya, mungkin ibarah yang ada di dalam kitab itu, yang tertulis dalam kitab itu nggak mungkin kita bisa sebutkan. Kita hanya menyebutkan pemahaman yang kita miliki. Seperti ini, gitu. Kalau beliau enggak. Selain pemahaman, dia akan menyebutkan sesuai dengan yang tertulis dalam kitab itu. Dari hafalannya. Dari hafalannya. Wa tas'alu 'anil hadits fil Bukhari wa ghairihi fayumlihi min hifdhi. Kamu tanya tentang hadis dalam Sahihul Bukhari atau selainnya, dia akan menjawab membaca hadisnya sesuai yang ada dalam kitab itu. Rawa siapa, dari siapa, an siapa akan disebutkan. Baik itu dari Sahihul Bukhari ataupun yang lainnya. Kita kadang artinya hadisnya gini, hadisnya daru, apalagi dari an fulan ruwiya an fulan, tambah dah ngerti. Ini beliau hafal, akan menyebutkan. Fahuwa alim muhaqqiq, wasawaduhu gawi. Beliau adalah orang yang alim, yang muhaqqiq. Wasawaduhu gawi hatlahul kitab al-kabir al-gharik yamuru fihi wa la yalhan abadan. Wasawaduhu yugarib sawadi kuntu ayam guwa basari la atawaggaf fil kitab alladhi ma fihi nuqat. Beliau ini memiliki pemahaman, pengetahuan yang sangat kuat. Bawakan kitab tua, kitab kuno, dia akan membaca tanpa tersendat-sendat. Isyada, tidak ada. Dibaca seperti tulisannya jelas. Padahal tulisannya nyeribet atau kurang. Ini beliau akan membacanya dengan tanpa tersendat-sendat. Katanya Habib Husin, seperti aku saat aku masih kuat pandanganku. La atawaggaf fil kitab alladzi ma fihi nuqat. Aku tidak pernah berhenti di dalam membaca kitab yang di situ tidak ada titiknya. Baca.
Thumma tawajjaha Habib Ali radhiyallahu anhu fi tilka sa'a bi wijha gawiyah fi husul syifa' al-ajil li tilmidhi al-madhkur min waja'ihi. Ya, kemudian Habib Ali Habsyi ya, bermunajah kepada Allah di saat itu dengan munajah yang sangat kuat untuk kesembuhan ya, muridnya, kesembuhan yang segera untuk muridnya ya, dari penyakitnya. Fastajaballahu du'aahu. Ya, Allah ijabai doanya. Wa ma gharabat syamsu dzalikal yaum illa waja'ul basyir bil afiyah. Tidak terbenam matahari hari itu kecuali Allah telah berikan kesembuhan kepada Habib Ahmad. Nah, dan di hari berikutnya sore sebelum terbenamnya matahari sembuh, hari berikutnya datang ke Habib Ali Habsyi, datang dalam keadaan sembuh. Sebelumnya beliau menetap di rumahnya karena sakit mata itu 2 bulan. Jadi karena sakit mata 2 bulan, bukan sekedar sakit mata loh ya, 2 bulan. Nah, akhirnya Habib Ali Habsyi menjenguk, didoakan sama Habib Ali, sembuh langsung hadir. Kalau kita kan standby di sini, pemulihan, loroi biasa, apa menurut si pemulihan, atau kesel titik, awak makabe, turu, ini ndak. Karena apa? Mengetahui kemuliaan, keistimewaan yang tersedia. Wa sami'tul alim an-nasik as-sayyidi Abdul Bari bin Syekh al-Idrus bi Masjidil Habib Taha bin Umar yuthni ala Sayyidil Ahmad madhkur wa yunshur fadailahu wa yuhthul hadirin ala mulazamatihi wa iktifa'i sabilihi wa ta'addub ma'ah hatta amla jumlatan min syama'ilihi wa siyarihi wa akhlaqihi wa kalam masyayikhihi fihi. Wa fi akhir kalami qala akhbarani al-akh al-arif billah Abdullah bin Idrus al-Idrus qala la ara fi hadzal waqt khalifah lillah fi ardih mithl Ahmad bin Abdurrahman. Fa'ina khalifatullah fi ardih au kama qala nafa'allahu bil jami', nafa'allah bil jami'. Aku juga mendengarkan daripada orang alim yang ahli ibadah, yaitu Sayyid Abdul Bari bin Syekh Al-Idrus di Masjid Taha bin Umar, di Masjid Taha bin Umar di Sewun. Beliau Al-Habib Abdul Bari memuji Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf, menerangkan, mengumbar kemuliaan keistimewaannya, bahkan menganjurkan orang-orang yang hadir saat itu untuk selalu melaziminya, untuk selalu datang kepada beliau, duduk dengan beliau, bahkan mau menganjurkan mereka untuk meniru, meneladani beliau, beradab bersamanya. Wah, diumbar syama'ilnya, sifat-sifatnya, perangainya, akhlaknya, juga diungkapkan di situ pujian-pujian gurunya kepada beliau. Sampai di akhir ucapannya beliau mengatakan, aku dikasih tahu oleh Al-Arif billah Abdullah bin Idrus Al-Idrus bahwa Al-Habib Abdullah bin Idrus Al-Idrus ini berkata, aku tidak melihat di zaman ini khalifatun lillah, la arafi hadzal waqt khalifah lillah, penerus yang menjalankan estafet dakwah dari Nabi Muhammad SAW di buminya Allah seperti Ahmad bin Abdurrahman. Jadi nggak ada yang aku lihat di zaman ini seperti Ahmad bin Abdurrahman. Dia adalah khalifatullah fi ardih. Dia adalah yang melanjutkan estafet dakwah Nabi Muhammad SAW di buminya Allah Subhanahu Wa Taala yang serupa atau mirip dengan Nabi Muhammad SAW. Karena itu ada perkataan ma fil agwan mithl Ahmad bin Abdurrahman. Tidak ada di alam semesta ini yang sama dengan Ahmad bin Abdurrahman. Tsumma ini aktasir ala madzukir. Aku meringkas atas apa yang telah disebutkan, wa huwa nazrun yasir, ini sesuatu yang sangat sedikit. Wala sabila ilal ilhata bi usri ma auda'ahu al-maula fa kaifa bil katsir. Tidak ada jalan dengan apa yang dikelilingi 1/10 dari apa yang telah diberikan Allah, bagaimana dengan yang banyak. Waqad tarjamahu Ibnul Majid al-Akh Abdul Qadir bin Ahmad, telah diterjemahkan oleh putranya yaitu Habib Abdul Qadir bin Ahmad dengan terjemah yang sangat panjang, biografi yang sangat panjang. Wa kulluha mufidah, semua terjemah yang sangat panjang ataupun yang singkat ini mufidah, sangat berfaedah. Falyarji ilaiha muridul mazid, maka kalau kita ingin tambah, ya maka kita
mengambil atau mempelajari, membaca daripada yang ada. Wa dzakara Sayyid Al-Fadhil As-Sufi Muhammad bin Hasan bin Aidid fi kitab Al-Musamma Tuhfatul Mustafid. Juga disebutkan oleh Sayyid Al-Fadhil As-Sufi Muhammad bin Hasan Aidid dalam kitabnya yang dinamakan Tuhfatul Mustafid. Wa addahu Syekh At-Tasi' wa Tis'in min masyayikhihi, dan terhitung bahwa beliau ini adalah ke-99 daripada guru-gurunya. Ya, guru yang ke-99. Walahu nafa'allahu bihi wasaya wa mukatabat wa kalam nafis jama' ba'dul ikhwan wa tarajim lil ulama il alam fa fi dzalikal ghunya wal kifayah. Ya, dan beliau adalah Allah berikan kemanfaatan dengan beliau dalam wasiatnya, mukatabahnya, dan ucapan-ucapannya yang dikumpulkan oleh sebagian ikhwan dan biografi para ulama il alam, dan itu sangat cukup. Wallahu yanfa'una bihi, mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan kepada kita karenanya. Wa bi masyayikhi, dan karena guru-gurunya. Wala yuhrimna barakatuhum, dan Allah tidak mengharamkan kita keberkahan mereka. Wa ma'arifihim. Wa qad tuwfiya li arba'in madhat min syahri Muharram sanata 1357. Beliau meninggal pada tanggal 4 dari bulan Muharram tahun 1357. Dimakamkan di kota Siun, dekat dari ayahnya dalam kubah. Dalam kubah dekat dari ayahnya, rahimallahu rahmatal abrar wa iyana, amin. Allah. يا اخوان جدوا عسان الحق براكب الرجال إذا بدا نور من طه وبدر الكمال وبدر الكمال نذوق بكاس من صفو المودة زلال نحل به في التقى أعلى وأرقى المحال نترك لباب الرضا بالصدق والابتهال يصلح لنا ربنا المولى العلي كل الحال مولى العلي كل الحال ينظر إلينا ويعطينا العطايا الجزال يا واسع الجود جودك يا جزيل النوال يا جزيل النوال وانظر إلينا عسى نكس شريف الخلال وانظر لأولادنا والأهل هم والعيال وانظر لطلابنا وأهل الولاء أموال وكن لنا ربي واحمل للحمول الثقال للحمول الثقال وصلح لنا شأن في الدنيا ودار المآل نحل في جنة الفردوس أبرك حلال أبرك حلال مع النبي المصطفى والصحب ما خير آل بلا عذاب ولا بلوى وشدة سؤال من مهد جودك فجود يا ربي واصلح ووال واكتب على كل ماضي من بلدنا الزوال من بلدنا الزوال واتي بالحال في هذا واتي بالحال في هذا الربع والمحال منازل أهل الهدى
وأهل العلا والكمال وأهل العلا والكمال. قوم كرام السجايا والعمل والخلال، لهم همام عالية عظمى كمثل الجبال، سيل الهنا من بحور القم يا أخواني سال، محبهم طال على الأعداء ترفع وصال، بهم يتسع له في العوالم مجال، ومن صداك معهم يرقى المراكي العوال. يا ربهم جد علينا واكفنا كل ضال، والخدم صلوا على المختار مولى بلال، المصطفى ذي النور القلب عين الكمال، عليه صلى إله كل حين وحال، والخدم صلوا على المختار مولى بلال، المصطفى ذي النور القلب عين الكمال، عليه صلى إلهي كل حين وحال، وآله وصحبه ونعمك خير صاحب وآل، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فكهنا وفكه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل كتر أنثى وذكر، رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وأخلاتك يا علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر، ربنا واصلح لنا كل شؤون، وأكر بالرضا منك العيون، واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس الشفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى صحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري، وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع
اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى ما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أوليائك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. اللهم أصلني بمن يوصلني إليك واجمعني بمن يجمعني عليك ويسر لي من الأعمال الصالحة ما يجب لي زلفى لديك. وصلى الله على سيدنا محمد. فاتحة بن القبول إكبار ولكل لسان حال على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه على أجمعين وأزواج رسول الله وأهل بيته والذرية وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والأرواح جميع الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء المحدثين والمفسرين وأئمة المجتهدين ومقلديهم وجميع مصنفي الكتب النافعة خصوصا لروح الإمام حجة الإسلام محمد أصولهم وفروعهم ومشايخهم وتلامذتهم ومحبهم ومتلقين بهم ولا رؤسنا مهجر الله من عيسى وسنا فقه المقدم وسنا علوي بن عبيد الله بن أحمد سنا علوي بن عبيد الله بن أحمد وسنا فقه المقدم محمد بن علي علي وسنا شيخ عبد الله مسكا وابن مكي زكران والمن مخضر وإخوانهم والحبيب عبد الله يدرس وابن أبي بكر العتني والإمام فخر وجود الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي بن سالم والحبيب أحمد محمد الحبسي شيخ عبد الرحمن محمد الرجفي مع العرش والحبيب يوسف بن عابد الحسني والشيخ سلطان بن عباس وعمر بن عبد الرحمن عطاء الشيخ بن الله براش والشهاد والإبراد والحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولهم وفروعهم من شيخهم وتلامذتهم من مدرسهم ومحبهم من المدرسين من الأولياء الحبيب علوي بن سكا والحبيب عبد الحبيب جعفر بن شيخنا سكا والحبيب كتب بن سكا والحبيب كتب بن سكا والحبيب كتب بن أحمد سكا والحبيب حسن بن أحمد باهلون بن سكا سكا والحبيب عبد الله بن أبي بكر سكا وأصولهم وفروعهم من شيخهم ومحبهم من المدرسين بهم لأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والأرواح جميع مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق لنا وأموات أهل هذه البلاد من أهل لا إله إلا الله وأحيهم إلى الدين بحقهم على الله وأسلم عند الله أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويجعلنا من المحبين والمحبوبين ويجعلنا من قرة عين لسيد المرسلين ويبارك لنا في اتباعه ويبارك لنا في أيامنا وليالينا ويجعل خير أيامنا يوم نلقاك على هذه النية وعلى كل صالحة وعلى من وصل صلوانا ولا حمر وعلى من وشيخنا وما وسكسنا وما تربطنا وعلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم اصلح النية والذرية واجعل الحاجات كلها مقضية دينية ودنيوية وأخروية بجاه خير البرية. اللهم لا تكشف لنا حال وبارك لنا في الأهل والمال والإيال وارزقنا من رزقك الحلال واكفنا من شر ما تأتي به الأيام والليال. اللهم يا من بيده مقادير الأمور كلها وإليه يرجو الأمر كله يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. اللهم لا تؤاخذنا بالجريرة واصلح لنا العنانية والسريرة واجعلنا ممن دعا إليك البصيرة. صلى الله عليه وسلم محمد النبي الأمين. الحمد لله رب العالمين.